Beraroma harum dan segar, siapa yang tak suka kopi? Pakai gula atau tanpa gula, si biji hitam ini tetap laris manis di kedai kopi hits. Anak Jakarta paling suka memesan kopi apa? Americano, latte, atau cappuccino? Wah, semua jenis kopi pasti punya penggemarnya masing-masing ya. Tak hanya rasa kopi yang menggoyang lidah, pecinta kopi juga dimanjakan suasana kedai kopi. Ya, sejak menjamurnya tren kedai kopi di awal 2010-an, pecinta kopi makin punya banyak pilihan. Mayoritas kedai kopi tak hanya punya menu kopi yang beragam, tapi juga menawarkan suasana kedai yang estetik. Tim Jakarta mau merekomendasikan satu kedai kopi di pusat Jakarta yang tak hanya estetik, tapi juga punya nilai histori. Penasaran? Langsung saja kita ke Strum Coffee. Jangan buru-buru memesan kopi anak Jakarta, mari kita perhatikan dulu uniknya gedung dari nampak luar. Ya, ternyata Strum Coffee berlokasi di sebuah gedung cagar budaya bernama NV Nederlandse Gasmaatschappij. Dibangun pada 1897, gedung ini pada mulanya adalah rumah dinas dari pimpinan perusahaan gas pembangkit listrik di era Hindia Belanda. Si yang punya rumah ini kala itu melebarkan usaha di bidang energi listrik. Karena tak heran, setelah dinasionalisasikan pasca kemerdekaan, gedung ini dikelola oleh Pusat Listrik Negara atau PLN sesuai dengan fungsi awalnya di masa Hindia Belanda. Sebelum kembali menyelam ke narasi sejarah gedung, mari kita nikmati keindahan gedung ini dari dekat. Gedung berlanggam Art Nouveau atau Pre-Art Deco ini masih terlihat menawan. Anak Jakarta bisa perhatikan ornamen dan ukiran yang bertema tumbuhan di kayu dan di plafon bangunan. Oh ya, motif tegel yang berepetisi di dinding dan lantai ini adalah salah satu ciri khas gedung yang dibangun kolonial Belanda. Meski sudah berdiri sejak 131 tahun yang lalu, namun seluruh sudut gedung masih asli loh anak Jakarta. Dari lantai hingga atap, kelas sosial sang pemilik dengan mudah tercermin dari gedung ini. Di masa itu, hanya orang terpandang dan kayalah yang memiliki rumah atau gedung berlantai marmer asli seperti ini. Sebelum mengeksplor rasa kopi dan kudapan ringan di Strum Coffee, mari kita jelajahi lantai 2 gedung. Menuju lantai 2, kita akan menaiki tangga berbahan baku kayu jati yang kokoh dan indah. Bentuknya yang mengular dilengkapi dengan ukiran khas. Saat menyentuh pegangan tangga, maka kita akan merasakan halus dan teduh khas kayu jati. Tangga ini semakin estetik dengan kaca patri sebagai latarnya. Ya, kaca patri memang sempat populer di masa itu. Tren ini dibawa kolonial Belanda dari Eropa. Jika dibawa berlantai marmer, maka di lantai 2 ini seluruh lantai berbahan kayu jati. Anak Jakarta yang datang berombongan bisa menikmati kopi di sini karena meja dan kursi lebih banyak dan lebar. View makin estetik jika kita lihat dari balkon gedung. Pegangan balkon ini berbahan kayu dan besi, namun sayang cat kayu sudah mulai terkelupas. Mungkin karena termakan usia dan sorotan terik matahari. Gedung ini dikelola oleh PLN yang menjamin terawatnya setiap sudut bangunan. Ada perawatan khusus yang dilakukan agar gedung tetap bersih dan tidak merusak keaslian warisan sejarah ini. Anak Jakarta, dari nampak depan gedung ini memang terlihat berlantai 2, tapi ternyata ada satu tangga lagi yang menghubungkan kita ke loteng. Di sini ada satu set gamelan yang menjadi koleksi pribadi Direktur PLN saat itu. Ruangan ini tidak terbuka untuk umum ya anak Jakarta. Karena loteng berada di atas gedung, maka suhu di ruangan ini terasa sangat panas. Anak Jakarta yang terbiasa menggunakan pendingin ruangan pasti tidak akan nyaman berlama-lama di sini. Oke, puas mengeksplor interior gedung, saatnya kita melihat aktivitas di kedai Strum Coffee. Area yang digunakan untuk kedai cukup untuk menampung 10 hingga 15 pengunjung. Buat anak Jakarta yang datang sendiri atau berdua bisa duduk di bangku ini. Dan buat yang datang beramai-ramai selain di lantai 2 tadi, anak Jakarta juga bisa duduk di sofa ini.
Dinding polos ini semakin bertambah antik dengan lukisan gedung yang nampak asli. Anak Jakarta pencinta kopi bisa memesan americano, cappuccino, dan macchiato. Dari segi rasa, kopi cenderung soft dengan paduan susu sugar. Buat anak Jakarta yang tak suka kopi, bisa coba coklat hingga yang manis dan pahit. Untuk harga, tenang, tak akan bikin kantong kering, cukup bawa uang 20 hingga 35 ribu, anak Jakarta sudah bisa nongkrong di sini. Ditutup dengan cemilan cireng goreng yang renyah dan gurih. Wah, lengkap sudah nongkrong asik di sini. Mata dimanjakan dengan gedung yang estetik dan historik, lidah pun sekarang bergoyang dengan kudapan nikmat. Oh ya, anak Jakarta, karena gedung ini berstatus cagar budaya, banyak juga pengunjung yang sengaja datang untuk belajar sejarah. Satu lagi nih, cara unik belajar sejarah Jakarta. Anak Jakarta mau coba?